Apa aku tidak salah dengar? Merasa kalau saat ini telinganya sedang bermasalah, hingga dia mendengar sesuatu yang mustahil terucap dari mulut Raka. Bukan hanya Nara saja yang merasa tidak percaya, Mama dan juga Tere juga merasa kaget dengan apa yang lelaki itu ucapkan. Kau serius, Raja? Tanya Mama. Dia mendekat ke arah Raka yang ada di samping Tere. Raka menganggukkan kepalanya untuk menjawab ucapan Mama, lalu wanita paruh baya itu langsung menubrukkan tubuhnya ke tubuh sang putra karena merasa senang dengan apa yang Raka katakan. Mama memeluk Raka dengan erat. Dia merasa sangat senang karena putranya sudah bisa menerima kehadiran Nara. Bahkan dia sudah memikirkan tentang kandungan mereka nantinya. Nara melihat ke arah Raka dengan tajam. Dia sedang menerka-nerka tentang apa yang sedang direncanakan oleh Raka. Batinnya memberontak karena tidak percaya kalau seorang iblis sepertinya bisa berubah menjadi baik. Terima kasih, Nak. Kau telah menerima semua ini. Mama doakan semoga kalian akan cepat mendapatkan anak, ucap Mama. Wajahnya bersinar cerah karena pancaran kebahagiaan yang sedang dia rasakan saat ini. Raka tersenyum tipis untuk menanggapi ucapan Mama. Dia lalu melangkahkan kakinya ke arah ruang kerja meninggalkan ketiga wanita yang masih berdiri diam di tempat itu. Setelah kepergian Raka, Mama beralih memeluk Nara. Dia benar-benar tidak salah memilih Nara untuk menjadi istri kedua putranya. Kau harus berusaha dengan keras, sayang. Mama yakin, kalau sebentar lagi rumah kita ini akan ramai dengan suara tangisan bayi. Seru Mama, tangannya terulur mengelus perut rata Nara membuat wanita itu sedikit kaget. Iya Ma, Nar tersenyum canggung untuk menanggapi ucapan Mama. Tanpa mereka berdua sadari, saat ini ada satu wanita yang merasa sedih dengan apa yang sedang dia lihat saat ini. Tere tidak sedih karena Nara akan mengandung anak Raka, tetapi dia merasa sedih karena tidak bisa merasakan bagaimana menjadi seorang ibu yang sesungguhnya. Tere tersentak kaget saat tangan Nara menggenggam tangannya. Dia tidak sadar kalau saat ini hanya ada dia dan Nara saja di tempat itu. Kenapa Ra? Tanya Tere dengan tergagap. Dia melihat ke arah Nara yang juga sedang melihatnya. Maaf, lirih Nara. Dia merasa tidak enak saat melihat sorot mata Tere yang menyimpan banyak kesedihan. Apalagi sejak tadi mereka terus membahas masalah anak yang pastinya akan menusuk relung hati wanita itu. Tere menarik sudut bibirnya hingga membentuk sebuah senyuman. Dia lalu mengajak Nara untuk berjalan di sampingnya menuju keluar rumah. Jangan meminta maaf, Ra, kau tidak melakukan apapun, ucap Tere sembari terus melangkahkan kakinya. Dia tahu kalau Nara pasti merasa tidak enak terhadapnya. Aku tahu, Re. Hanya saja aku merasa tidak nyaman. Aku harap kau bisa bersabar dan memaafkanku. Nara melihat ke arah Tere yang juga sedang melihatnya. Lalu mereka berdua sama-sama tersenyum lebar dan aku tahu, Re, hanya saja aku merasa tidak nyaman. Aku harap kau bisa bersabar dan memaafkanku. Nara melihat ke arah Tere yang juga sedang melihatnya. Lalu mereka berdua sama-sama tersenyum lebar dan tertawa karena merasa lucu satu sama lain. Sudahlah, hal seperti ini ngapain dibahas? Seru Tere kemudian. Mereka lalu memutuskan untuk pergi ke mall dan belanja sepuasnya. Sudah lumayan lama juga mereka tidak menghabiskan waktu berdua saja. Di tempat lain, terlihat seorang pria paruh baya sedang tertawa dengan keras. Dia merasa lucu dengan laporan yang baru saja dia terima dari anak buahnya. Jadi dia sengaja menikah lagi untuk punya anak. Tanyanya pada seseorang yang membawa informasi tentang ada yang dia inginkan. Cih,
memang dasar anak mandul. Hina Felix. Dia merasa lucu saat mendengar kabar kalau Raka menikah kembali karena ingin memiliki anak. Tetap awasi dia, perintahnya kemudian. Lalu lelaki paruh baya itu melangkahkan kakinya ke arah balkon. Dia menghirup udara dalam sembari memperhatikan beberapa orang yang sedang berlalu lalang. Kau lihat saja Raka, aku akan merebut apa yang menjadi milikku. Gumam Felix sembari melihat lurus ke depan, terlihat sorot kebencian dan kemarahan di mata lelaki paruh baya itu. Setelah semua persiapan selesai, hari ini Raka dan Nara pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Mama yang merengek minta ikut terpaksa harus mengurungkan niatnya saat mendapat ultimatum dari Raka. Jika mamanya masih ngotot ingin ikut, maka dia tidak akan mau pergi ke rumah sakit. Akhirnya, Raka dan Nara pergi berdua ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, tidak ada yang bersuara di mobil itu. Beberapa kali Raka melirik ke arah Nara yang sedang memandang ke arah samping dengan jemari tangan yang saling bertautan. Apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Raka. Dia merasa ada sesuatu yang sedang Nara pikirkan saat ini. Nara beralih melihat ke arah Raka. Dia lalu menyandarkan tubuhnya ke sandaran kursi dengan helaan napas berat. Gimana ya, kalau aku tidak bisa punya anak? Raka langsung melihat ke arah Nara dengan tajam. Entah kenapa dia terlihat tidak suka dengan apa yang harus saja wanita itu ucapkan. Kau baru memikirkan itu sekarang. Bukannya sudah sangat terlambat, cibir Raka. Nara berdecak kesal dengan apa yang Raka katakan. Seharusnya dari awal dia memang memikirkan semua kemungkinan itu sebelum menerima tawaran dari Mama. Bagaimana jika aku benar-benar tidak bisa hamil? Apa Mama akan mengambil semua yang telah dia berikan? Nara merasa semakin gelisah. Dia takut kalau hasil pemeriksaannya tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tidak berselang lama, mobil mereka sudah sampai di parkiran rumah sakit. Dengan ragu-ragu, Nara melangkahkan kakinya untuk mengikuti Raka yang sudah lebih dulu masuk ke dalam rumah sakit itu. Selamat siang, Tuan, Nyonya. Sapa seorang dokter yang sudah menunggu kedatangan mereka. Dialah dokter khusus yang akan menemani dan merawat Nara sampai nanti Nara melahirkan. Selamat siang juga, dokter. Balas Nara. Sementara Raka hanya menganggukkan kepala saja untuk menjawab sapaan dokter cantik itu. Lalu dokter tersebut membawa Raka dan Nara ke ruangannya untuk melakukan pemeriksaan. Dokter itu memeriksa seluruh tubuh Nara tanpa sisa sedikit pun. Dia lalu memeriksa keadaan rahim wanita itu guna untuk melihat apakah Nara baik-baik saja atau tidak. Tidak terasa, 1 jam telah berlalu. Dokter sudah selesai memeriksa keadaan Nara, sudah selesai memeriksa keadaan Viola. Begitu juga dengan Raja yang harus diperiksa ulang kesehatannya. Bagaimana, dokter? Apa semua baik-baik saja? Tanya Nara dengan khawatir. Sedari tadi jantungnya berdegup kencang karena merasa gelisah dengan hasil yang akan dia terima. Semua hasil pemeriksaan baik, Tuan, Nyonya. Rahim Nyonya Nara sangat baik dan subur. Untuk selanjutnya kita akan menjadwalkan proses program kehamilan, jelas dokter tersebut. Nara bernapas lega saat mendengar penjelasan dari dokter. Begitu juga dengan Raka yang tadi ikut khawatir karena kekhawatiran wanita itu. Setelah semua proses pemeriksaan selesai, Raka memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Ada pekerjaan penting yang harus dia lakukan saat ini. Raka, aku ingin singgah ke rumah sebentar. Pinta Nara yang saat itu sudah berada di dalam mobil bersama dengan Raka.
Nara ingin mengambil sesuatu di rumah lamanya yang sudah beberapa bulan tidak dia tempat. Sudah lama dia ingin kembali ke rumah itu, tetapi dia tidak punya waktu untuk hanya sekedar keluar rumah. Aku sibuk. Jawaban yang membuat orang yang mendengarnya menjadi kesal, termasuk Nara yang langsung menghunuskan tatapan tajamnya pada lelaki itu. Cuma 5 menit, aku tidak akan lama. Rayu Nara. Selain ingin mengambil sesuatu, Nara juga sangat merindukan rumahnya itu. Biarpun rumah itu sangat sederhana tetapi banyak menyimpan kenangan-kenangan berharga bersama dengan keluarganya. Nara terus merayu Raka agar mereka singgah sebentar ke tempat yang dia inginkan. Sementara Raka sendiri hanya diam dan tidak menanggapi apa yang wanita itu ucapkan. Cih, dasar iblis tidak berperasaan. Apa susahnya sih, cuma singgah ke rumah sebentar. Nara ingin sekali mencakar wajah seseorang yang sedang duduk diam di belakang kemudi saat ini. Selang beberapa menit, mobil Raka sudah berbelok ke arah yang berlawanan dari arah menuju tempat tinggal mereka. Nara yang sudah merasa kesal menatap lurus ke depan tanpa memperhatikan jalanan sekitar. Mulutnya tidak henti-hentinya terus menggerutu kesal pada lelaki itu. Setelah dirasa agak tenang, Nara memperhatikan sekitaran jalan. Dia merasa terkejut karena mobil mereka sudah sampai di gang yang biasa dia lewati setiap hari di masa kesusahan dulu. Matanya semakin membulat saat Raka memarkirkan mobil itu tepat di depan sebuah rumah yang berjarak sekitar beberapa meter dari rumahnya sendiri. Nara lalu beralih melihat ke arah Raka. "Kau membawaku ke sini." Terlihat jelas raut bahagia di wajah Nara saat ini. "Tidak, aku mengantarmu pulang ke tempat asalmu." Raka langsung keluar dari mobil meninggalkan Nara yang masih tercengang karena jawabannya. "Tunggu, apa dia benar-benar ingin mengembalikan aku ke sini? Apa dia berniat untuk menceraikanku?" Berbagai macam pertanyaan melintas dalam benaknya saat ini. Tok, tok, tok. Nara terjingkat kaget saat jendela mobil itu diketuk dengan kuat oleh Raka. Dia langsung buru-buru untuk keluar sebelum lelaki itu mulai murka padanya. "Apa yang kau lakukan? Apa kau tidak tahu kalau waktuku itu sangat berharga?" Nara tertawa lebar saat mendengar amarah Raka. Dia lalu memeluk lengan lelaki itu membuat Raka sedikit kaget dengan apa yang Nara lakukan. "Terima kasih." Nara mendongakkan kepalanya dengan wajah dan pancaran mata yang penuh dengan binar-binar kebahagiaan. Dia sangat senang bisa mengunjungi rumahnya kembali. Raka terpaku saat melihat mata Nara yang terasa menghentikan dunianya. Dadanya juga berdegup kencang terasa ingin meloncat keluar dari rongga dadanya. Kalau gitu, lepaskan tanganmu." Raka menarik paksa tangan Nara sebelum wanita itu mendengar detak jantungnya yang semakin kuat. Dia lalu berbalik dan hendak meninggalkan wanita itu. "Dasar gila. Apa yang kau lakukan Raka? Sadarlah kalau dia hanya wanita kampungan yang sudah kau beli untuk memberi anak padamu." Raka mengutuk dirinya sendiri yang sudah terpesona dengan wanita yang entah sejak kapan menjadi sangat cantik di matanya. "Raka, tunggu!" teriak Nara saat melihat Raka sudah melangkahkan kakinya. Sementara Raka sendiri berdecak kesal saat mendengar teriakan wanita itu. Dia lalu menghentikan langkahnya dan melihat ke arah belakang. "Rumahku yang itu, kenapa kau pergi ke sana?" Nara menunjuk ke arah rumahnya yang berlawanan dengan rumah yang sedang Raka tuju. "Cek, kenapa tidak bilang sih?" Raka lalu memutar tubuhnya dan berlalu pergi ke rumah yang ditunjuk oleh Nara. Sementara Nara sendiri melihat ke arah raja dengan tawa yang coba dia tahan. "Dasar, udah dikasih tahu, bukannya terima kasih malah marah-marah."
Nara menutup mulutnya agar tawanya tidak terdengar di telinga lelaki itu. Wah, wah, wah. Siapa ini? Tiba-tiba terdengar suara ocehan seseorang membuat Raka yang sudah berada di halaman depan rumah Nara kembali menghentikan langkah kakinya. Sementara Nara yang sudah bisa menebak siapa orang tersebut langsung mengutuk dirinya sendiri kenapa bisa bertemu dengan wanita siluman itu. Bersambung.